Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya, hadir kembali saya Cindy Dan saya Linda dalam acara RTI FM Online setiap hari Jumat, yaitu Pekan Interaktif. Dan seperti biasa ya, di tanggal 21 Maret kali ini kami berdua akan memberitakan aneka berita yang sangat menarik dan informatif. Dan tapi kalau di edisi ini kita juga punya segmen wawancara bersama seorang penari topeng Indonesia yang kini bekerja di Taiwan. Nah, ngomong-ngomong nih ya teman-teman, di berita pertama kita punya berita apa nih Kak Linda? Oke nih teman-teman, di berita pertama kita punya berita yang aneh tapi ajaib ya, dimana seorang kakek di Changhua mengubah sebuah area parkir menjadi jalur motor nih. Sampai akhirnya polisi pun harus menjatuhkan denda untuk dia. Dan selanjutnya kami akan membagikan aneka fakta unik terkait dengan sejarah dan kisah bento kereta api Taiwan yang sangat legendaris. Kemudian di segmen terakhir kita akan berbincang-bincang dengan salah satu penari topeng profesional Indonesia bernama Mbak Asri. Nah, untuk mengejar mimpinya, Mbak Asri akhirnya meninggalkan karirnya di Indonesia dan bekerja di Taiwan. Jadi seperti apa sih informasi selengkapnya? Yuk kita dengarkan setelah selingan yang berikut ini. Bagi teman-teman yang memiliki SIM di Taiwan dan bisa mengemudi, kita pasti merasakan ya bahwa kalau jalanan di Taiwan itu, yang pertama, rambu-rambu lalu lintasnya itu jelas. Yang kedua ya, lampu merahnya itu biasanya juga ada angkanya nih, jadi kita bisa bersiap-siap ya. Misalnya kalau lampunya udah mau ganti ke hijau atau ganti ke merah. Kemudian juga marka jalan atau misalnya cat yang di jalan itu warnanya itu jelas dan juga ada keterangannya. Sehingga pengemudi ini nggak bingung harus belok kemana, kemudian apakah jalan ini diperuntukkan untuk pejalan kaki atau jalur motor dan sebagainya. Wow, bener banget nih ya Kak Cindy. Yang kita tahu nih kalau kamu ada di Taiwan juga, biasanya ada tulisannya nih di jalanan. Biasanya yang ini ada di bagian untuk jalur pejalan kaki. Udah gitu, kalau untuk jalur pejalan kaki sendiri warnanya biasanya agak berbeda ya, yaitu berwarna hijau. Udah gitu ditulisin dan dikasih gambar, ada gambar orangnya. Tapi kita tahu yang namanya jalanan umum, sekali-sekali kan pasti perlu yang namanya perbaikan ya teman-teman ya. Oleh karena itu, salah satu jalanan di area Jalan Tapu di kota Changhua itu baru-baru ini mendapatkan yang namanya perbaikan jalan, yaitu perbaikan bagian trotoarnya. Dengan demikian, kantor pekerjaan umum dari pemerintah Kabupaten Changhua pun mengecat ulang marka jalan. Biar apa? Biar mereka yang mau lewat itu nggak bingung ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya trotoarnya itu lagi diperbaikin, otomatis kan biasanya ada yang berubah. Nah, ini dikasih rambu-rambu tertentu biar kendaraan yang lewat atau orang yang melewat juga nggak bingung. Tentu saja nih, terkait dengan perbaikan tersebut, jalur kendaraan pun dipersempit menjadi masing-masing 3,2 meter doang buat dua arah. Wah, ini kecil banget ya. Sementara itu, mereka juga bikin area parkir sementara khusus motor sebesar 1,5 meter dan jalur pejalan kaki sebesar 1,05 meter yang ditandai dengan garis-garis tertentu. Betul, jadi ini memang sudah ditandai dengan jelas ya teman-teman ya, sehingga tidak membingungkan bagi pengendara ataupun bagi pejalan kaki. Dan ngomong-ngomong, kenapa sih harus ada parkiran motornya? Ya tentu saja karena di Taiwan ini membutuhkan banyak sekali ya lahan parkir terutama untuk motor, sehingga ya difasilitasi juga nih sama pemerintah supaya motor-motor yang parkir di area tersebut tidak ditilang. Tapi ini ada kejadian aneh ya teman-teman ya, di tanggal 16 Maret lalu ada seorang kakek
kakek yang iseng dan menyemprotkan cat putih, kemudian menuliskan 3 huruf besar jalur motor atau Cicetao di area parkir tersebut. Akhirnya dia diketahui merupakan seorang pria bermarga Chen berusia 71 tahun. Kemudian polisi juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menangani kasus ini dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan hukum. Ya tentu saja karena si Pak Chan atau si kakek ini nyoret-nyoret jalanan secara sembarangan sehingga motor-motor yang tadinya parkir jadi nggak bisa parkir di jalanan tersebut. Dan orang-orang akan bertanya dong, gimana sih polisi kok bisa tahu ya? Ternyata polisi menerima laporan dari warga bahwa ada seorang pria yang mengendarai motor di sepanjang jalan Tapu sambil nyemprotin cat. Otomatis petugas pun segera sampai ke tempat tujuan alias ke lokasi terkait ya, dan menemukan beneran loh ada 10 titik area parkir motor dari sisi utara ke selatan antara Jalan Ren Ai Timur sampai Jalan Pune telah dicoret dengan tulisan jalur motor. Dan karena bingung gitu ya siapa sih pria tersebut, polisi pastinya ya harus ngecekin dulu nih siapa pengendaranya gitu ya, kendaraan seperti apa sih yang digunakan. Dan akhirnya diketemukan nih kalau pemiliknya ya bermarga Chen dan berusia 71 tahun. Dia pun akhirnya dipanggil ke kantor polisi untuk kasih keterangan. Tapi yang menariknya juga nih ya teman-teman ya, meskipun sang kakek ngaku, iya nih saya yang nyemprotin cat tersebut, tapi dia juga bilang ini supaya nggak ada orang yang parkir motor di situ. Soalnya saya juga udah ngabisin $60 Taiwan untuk beli cat putih dan menuliskannya. Jadi pejalan kaki bisa lebih nyaman karena terlalu kecil kalau misalnya pada parkir di tempat itu. Dan ini saya lakukan demi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi loh. Wah, jadi Pak Chan ini mengakui bahwa perbuatannya ini salah, tapi menurutnya aksinya itu sangat heroik ya teman-teman ya. Jadi demi kemudahan pejalan kaki sehingga mengabaikan hak-hak bagi pengguna motor. Sehingga ia pun tetap dijatuhi sanksi berdasarkan Undang-Undang Ketertiban Sosial Pasal 75 Ayat 1 Butir 2 dan Undang-Undang Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Pasal 82 Ayat 1 Butir 7. Ya, tapi untung saja ya teman-teman ya, dia hanya didenda, tidak dipenjara. Dan semoga saja ya kasusnya Pak Chan ini bisa menjadi pelajaran semua bagi kita. Intinya jangan pernah melakukan vandalisme apapun di Taiwan ya, entah itu ngecat, nyemprot pilok, nyemprot di dinding, dan lain-lain. Dan selanjutnya kita akan membahas sejarah unik dan kisah bento kereta api Taiwan. Dari manakah asalnya dan kenapa bisa ada sih si bento ini? Yuk kita simak setelah selingan yang berikut ini. Halo, saya Jeven Julian. Jangan lupa pantau terus Radio Taiwan Internasional. Cheers. Kalian yang tinggal di Taiwan pasti tahu dong kalau kereta api Taiwan atau Taiwan Railways memiliki toko khusus Taiwan Railway Bento atau Tai Tie Bientang, tepatnya di stasiun-stasiun utama, misalnya nih ya kayak Taipei Main Station, stasiun Kaohsiung, dan lain-lain. Dan menunya pun beraneka ragam dan cenderung murah, yaitu berkisar ya kalau zaman Cindy dulu itu sekitar $60 Taiwan sampai $120 Taiwan saja. Dan menunya itu ya biasanya sudah ada daging dan juga 3 macam sayur. Tapi menu paling andalannya yaitu iga babi kecap dengan rasa yang konsisten selama puluhan tahun sehingga menjadi ciri khas bento TRA. Selain itu, bento dari stasiun Fenjihu dan Fulong juga terkenal di seluruh Taiwan. Tapi sejak kapan sih kebiasaan makan bento di dalam kereta api ini dimulai? Wow, ternyata nih ada asal-usulnya. Awalnya bento kereta api atau disebut dengan Ekiben sebenarnya ini udah berusia 130 tahun ya. Karena ini kan dibangun pas masih zamannya Jepang, di mana Jepang itu bangun jalur kereta pertama pada tahun 1872 dan kemudian di tahun 1885, tepatnya di tanggal 16 Juli, mulai deh muncul yang namanya bento nih alias Ekiben. Dan menurut cerita ya, hari pertama pembukaan stasiun Utsunomiya yang ada di Jepang dibuka, ternyata nih sebuah penginapan bernama Shiroyaki diberi tugas untuk menjual bento berisi 2 onigiri yang dibungkus dengan daun bambu, kemudian lengkap dengan acar lobaknya.
Nah, kemudian bento dalam kotak kayu tersebut gitu ya, sebenarnya itu baru ada di tahun 1890 dan awalnya dijual di stasiun Himeji yang juga ada di Jepang. Betul Kak Linda, jadi ini awalnya nih ya teman-teman ya, kan Jepang ini bikin stasiun, terus mulailah dijual itu. Dulunya dibungkus dengan daun bambu dan berisi 2 onigiri, kemudian berkembang nih ya menjadi bento dengan kotak kayu. Kemudian selama era militer Jepang, otomatis kan banyak tentara ya yang hilir mudik gitu untuk bepergian keluar kota, sehingga untuk memenuhi kebutuhan bento militer dalam jumlah besar, industri bento pun mengalami perkembangan pesat dalam hal produksi dan juga distribusi. Kemudian selain dijual di gerbong restoran atau troli, ekiben umumnya dijual di toko-toko di peron stasiun. Dulu di Taiwan, pedagang juga menjajakan bento di peron seperti di stasiun Sesang dan juga Fulong. Nah, fenomena ini mirip seperti pedagang asongan yang biasa kita temui di kereta ataupun di dalam bus di Indonesia ya teman-teman. Jadi pedagang akan membawa kotak dengan tali gantung di leher mereka dan menjajakannya secara manual. Tapi hingga kini cuma tersisa kurang dari 10 stasiun di Jepang yang masih memiliki penjual tradisional seperti ini. Sebaliknya, metode pre-order online dan pengantaran langsung ke gerbong kereta kini justru menjadi semakin populer. Dan setelah Jepang mengalami yang namanya kebangkitan ekonomi setelah perang, perjalanan dengan kereta api pun kembali menjadi tren. Dan bento ini alias ekiben pun berevolusi dari cuma sekedar makanan pengganjal perut jadi bagian dari budaya kuliner lokal. Oleh karena kepraktisan penyimpanan juga, mayoritas ekiben disajikan dalam kondisi dingin. Tapi kemudian sebuah toko bento yang sangat terkenal di Anaka Prefektur Gunma yang namanya adalah Oginoya kemudian mempelajari preferensi penumpang dan menemukan kalau sebenarnya mereka tuh pengennya sih sebenarnya bentonya tuh hangat, lezat, udah gitu bisa dinikmati bersama keluarga. Dan akhirnya mereka pun menggunakan wadah klepot yang memiliki daya tahan panas. Dan akhirnya tentu saja ekiben model ini jadi sangat populer di Jepang. Betul, jadi dulunya nih ya teman-teman ya, bento tuh awalnya bernama ekiben dan dimulai dari Jepang. Nah kemudian bagaimana sih sejarah bento kereta api di Taiwan kok bisa ikutan masuk ke Taiwan? Nah tentu saja karena banyak sekali stasiun di Taiwan itu yang dulunya dibangun oleh Jepang. Otomatis budaya perkereta apian ini masuk ke Taiwan. Nah kalau di Taiwan sejarah bento kereta api juga bermula sejak era kolonial Jepang. Saat itu penumpang yang mau makan di kereta sebenarnya sih bisa ya pergi ke kantin atau ke gerbong makanan untuk makan. Misalnya di tahun 1912, kereta ekspres lintas Taiwan sudah memiliki gerbong makan kelas 1. Tapi karena harga makanannya sangat mahal dan di dalam gerbong tidak tersedia teh ataupun bento, penumpang akhirnya memilih membeli makanan saat kereta berhenti di stasiun. Dan dari sinilah muncul penjual bento di peron stasiun. Kemudian nih teman-teman, selanjutnya setelah 1949, Taiwan Railway sendiri mulai memproduksi bento di 5 stasiun utama, yaitu di Kaohsiung, Tainan, Taichung, Taipei, dan Songshan ya, dimana orang-orangnya nih kalau ke tempat ini pasti yang paling rame. Dan bento ini sendiri kemudian didistribusikan ke kereta untuk dijual. Setelah itu di tahun 1960, Taiwan Railway sendiri mendirikan dapur khusus untuk produksi bento yang kemudian berkembang menjadi bisnis utama selain layanan transportasi dan yang seperti kita kenal yaitu Taiwan Railways Bento atau Taitie Pientang. Betul, dan meskipun Taiwan Railways terus mengalami kerugian selama bertahun-tahun, bisnis bentonya nih ya teman-teman justru menjadi sumber pendapatan utamanya selain dengan tiket. Misalnya nih ya, harga bento andalan TRA berkisar antara 60 sampai 120 dolar Taiwan, jadi sangat terjangkau ya. Dan menurut statistik, sebelum pandemi pada tahun 2019, kereta api Taiwan menjual 7,93 juta bento dengan laba bersih sekitar 105 juta NTD. Kemudian dari Januari hingga September 2024, TRA telah menjual 6,92 juta bento dengan laba bersih 126 juta dolar Taiwan, yang mana ini mencetak rekor baru. Dan kalau kalian perhatikan sebenarnya ya, karena udah terkenal banget nih bentonya, akhirnya Taiwan Railway sendiri aktif menggelar perayaan festival bento tahunan, dan ini biasanya dilangsungkan pada bulan Juni. Dan kalau kamu perhatikan, ternyata bento-bentonya itu bisa dari perusahaan perkereta apian, hotel maupun restoran, dan ada yang dari luar negeri loh teman-teman.
Dan ada pula nih ya, bento-bento unik dengan kemasan edisi terbatas yang cuma bisa didapatkan di acara tersebut. Contohnya aja nih ya teman-teman, di acara Festival Bento tahun lalu, pengunjung bisa mencicipi bento dari 12 perusahaan kereta api Jepang, mulai dari bento Wagyu, unagi, bahkan sampai nasi gurita. Selain itu, ada juga bento dengan cita rasa Korea, Malaysia, dan tentu saja Taiwan. Di festival tersebut, pengunjung juga bisa loh membeli bento dengan kemasan unik, misalnya dengan kemasan claypot, kemasan rantang stainless steel jadul, kemudian juga ada kemasan kotak berbentuk kereta api, dan lain-lain. Jadi bagi teman-teman ya, para pecinta bento kereta api, jangan lewatkan acara festival bento tahun ini untuk membeli bento limited edition dengan kemasan yang sangat lucu. Kemudian untuk tanggalnya ya, mungkin kami akan umumkan di pekan-pekan mendatang. Dan selanjutnya ya teman-teman, mari saja langsung kita simak wawancara dengan Mbak Asri, yaitu penari topeng profesional yang kini hobi ngonten di TikTok dan mendapatkan banyak follower. Bagaimana sih ia memulai karirnya untuk menari topeng di Taiwan? Kita akan simak bincang-bincangnya setelah selingan yang berikut ini. Halo Mbak Asri, boleh perkenalkan dirinya dulu ke teman-teman RTI? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dasri, asal dari Cirebon, Jawa Barat. Dan udah berapa lama di Taiwan nih? Saya sudah memasuki 3 tahun. Oh ini berarti pertama kali ke Taiwan ya? Iya benar, pertama kali. Oh berarti selain di panti juga menggeluti aktivitas tari topeng gitu ya? Iya betul, kalau ada yang memanggil, kalau ada yang pentas gitu. Oke, dan sejak kapan sih suka tari topeng gitu? Sejak SMK, masuk SMK. Kebetulan karena SMK-nya itu masuk ke SMK Seni Cirebon, SMK IPA Kumati, itu sekolah kesenian. Berarti kan dari SMK nih ya Mbak Asri ya. Dan kenapa sih suka dengan tari topeng? Padahal kan di Indonesia banyak jenis-jenis tarian-tarian lainnya gitu. Tapi kenapa sih pengen memfokuskan diri di tari topeng ini? Karena tari topeng asli dari Cirebon Mbak Cindy. Asli dari Cirebon. Dan ya mungkin di awal itu kan latihan itu udah latihan topeng gitu. Jadi susah juga untuk ke yang tarian-tarian seperti jaipong atau apa itu. Jadi ya udah menggeluti topeng dan aku lebih condong ke tari topeng. Oh, berarti dari SMK itu pertama kali belajarnya itu udah tari topeng ya, Mbak ya? Iya, karena tarian asli Cirebon gitu kan. Jadi kita diwajibkan, wajib bisa. Tapi ya hitung-hitung belajar tapi juga jadi suka gitu ya akhirnya sampai sekarang. Iya, suka dan alhamdulillah. Dan terus menurut Mbak Asri sendiri yang dipelajari di sekolah, sebenarnya apa sih makna filosofi dari tari topeng sendiri? Boleh nggak dibagikan ke teman-teman pendengar? Atau mungkin sejarahnya atau fakta menarik dari tari topeng itu? Ya boleh. Jadi kalau makna tersendiri dari tari topeng Cirebon itu mengandung banyak makna ya Mbak Cindy. Tentang ketaatan beragama dan tingkatan manusia sebagai satu, ada makrifat. Makrifat itu tingkat tertinggi kehidupan manusia yang perilakunya sudah sesuai dengan syariat agama. Yang kedua ada hakikat, gambaran manusia berilmu yang memahami hak seorang hamba dan hak sang pencipta. Yang ketiga ada tarekat, gambaran manusia yang menjalankan agama dalam perilaku hidupnya sehari-hari. Dan keempat syariat, gambaran manusia yang baru mulai mengenal ajaran Islam. Dan ada filosofinya tersendiri ya dari tari topeng Cirebon itu, ada 5, menggambarkan siklus hidup manusia, kepribadian, cinta, angkara murka, dan perjalanan hidup. Nah, tari topeng Cirebon itu ada 5 kan? Ada 5. Yang pertama itu topeng Panji. Topeng Panji itu simbol masa kanak-kanak, kayak menggambarkan masa kanak-kanak manusia dengan rupa dan gerakan tari yang lembut. Jadi topeng Panji itu gerakannya lembut sekali Mbak. Yang kedua itu topeng Samba, simbol masa remaja dengan gerakan lincah dan penuh rasa ingin tahu. Jadi di topeng Samba itu gemulai lah, kayak genit-genit gitu. Terus ada tari topeng yang urutan ketiga itu topeng Rumyang, simbol masa manusia pertumbuhan dewasa dengan rupa
merah yang menandakan kedewasaan. Jadi udah mulai ngerti malu sedikit-sedikit gitu, ada rasa malu, jadi gerakannya nggak gemulai seperti yang tingkatan kedua, ada kalem-kalemnya dikit itu. Dan keempat itu topeng Tumenggung, filosofinya simbol masa, kematangan dan kemapanan sempurna. Gerakannya udah tidak ganjen, tidak gemulai, pokoknya tegas di gerakan tarinya ya Mbak. Dan yang terakhir yang sering aku bawa ini nih, topeng Kelana, mengacu pada tokoh Rahwana. Dalam cerita Ramayananya itu mengacu pada tokoh Rahwana, menggambarkan seseorang yang bertabiat buruk, serakah, penuh amarah, dan tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau di tingkatan manusia itu berada pada tingkatan sudah tua yang sudah mulai pikun seperti itu. Jadi digerakannya juga banyak yang diulang-ulang, tapi tegas, tapi totalnya ada 5 gitu. Jadi 5, itu setiap tari pentas ditarikan 5-5-nya apa gimana? Misal cuma ditarikan 1 atau cuma ditarikan beberapa atau pasti satu set dan selalu berurutan gitu? Tidak Mbak. Boleh sesuai. Misalnya kan kalau tari topeng itu kebanyakannya ditampilin di Jawa Barat itu di acara pernikahan ya Mbak ya. Pernikahan. Kecuali ada event-event tertentu yang memang orang yang mengundangnya itu pengen 5 tarian ditampilin semua, itu baru ditampilin semua dan cara berurut karena memang ada urutannya kan. Tapi kalau misalnya di pernikahan itu dominannya seringnya tari topeng Kelana, yang kelima yang merah yang angku ini yang seperti Rahwana. Oke. Dan secara keseluruhan ya Mbak Asri, susah nggak sih belajar tari topeng? Terus hal paling sulitnya apa dalam belajar tarian topeng ini? Mungkin kalau di awal-awal ya susahnya itu karena memang ada gerak yang baku ya, gerak apa ya? Gerak yang memang tidak boleh diubah gitu loh Mbak. Tapi kalau kita sudah menjalaninya ya tidak sesulit itu dan enak kok, belajar tari itu enak, asik. Pasti kalau kita sudah menyukai bakalan menjalaninya itu gampang. Oke. Gitu. Iya. Jadi memang suka, dan gurunya itu berarti guru-guru dari SMK dulu ya? Iya, benar. Oke, dan akhirnya SMK nih ya setelah lulus SMK kemudian kan merantau ya tentu ke Taiwan gitu. Iya, Kenapa sih di Taiwan ini kan Mbak Asri kan yang seperti saya tahu kerja di panti, terus shift-shiftannya ini kebetulan lagi shift malam, terus nanti bisa digilir jadi shift pagi gitu kan. Dan kenapa sih di tengah kesibukan yang shift rolling kayak gini tetap melakoni tarian topeng ini? Padahal kan udah sibuk, udah capek gitu loh. Iya, karena kebetulan dulunya itu saya memiliki cita-cita ingin membawakan tari topeng ini ke luar negeri ya Mbak. Dan memang Taiwan itu tujuan saya, karena kebanyakan warga Jawa Barat itu kan banyak yang jadi TKW kan, sudah jelas lah. Jadi sepertinya kalau misalnya saya tidak ditakdirkan sukses di sana, mungkin pasti bakalan jadi TKW juga gitu. Tapi emang cita-cita aku dari dulu itu ya pengen membawakan tari topeng, dan saya juga udah menyiapkan kostum apa segala macam sebelum berangkat ke sini itu. Alhamdulillah dan ada jalannya gitu. Jadi ya kebetulan ada yang mengundang, ya tidak apa-apa, tidak masalah, lelah tidak lelah lah Mbak. Semangat. Berarti sebelum ke Taiwan itu udah sering pentas di Indonesia juga ya? Sering, pernah ke Bali, pernah ke Kalimantan. Tapi kenapa sih nggak lanjut di Indonesia aja? Kenapa akhirnya memutuskan untuk ke Taiwan? Kalau emang di Indonesia udah sering diundang pentas kayak gitu, terus udah banyak kenalan. Iya, karena orang seni di Cirebon itu kan banyak ya Mbak. Jadi kayak semakin kita dewasa semakin bukan tenggelam juga, bukan, tapi job-jobnya itu lebih sedikit karena digantikan oleh adik-adik kita yang baru memulai atau baru merintis menjadi penari kayak gitu kan. Jadi ya kita gantian gitu. Kemudian akhirnya di Taiwan ini udah pentas di mana aja nih? Karena kan di Taiwan katanya juga udah populer ya nih, di TikTok followernya udah berapa sih sekarang, puluhan ribu ya? Enggak Mbak, masih 16,7 aku 16,9 aku masih sedikit. Berarti 16 ribuan ya? Iya betul. Lah ya itu udah puluhan ribu lah ya, lumayan ya followernya ya. Dan kalau di Taiwan sendiri itu pernah pentas di mana aja Mbak? Pentas yang pertama itu tahun 2023 di Mioli bukan ya Mbak? Mioli Zunan. Oh di Zunan. Zunan iya.
terus di Tainan, terus kemarin itu di Dolio ya. Di Tolio juga tuh ya, udah pernah pentas ya? Iya, udah pernah. Ya berarti udah beberapa tempat lah ya, udah pernah pentas Iya. ya. Dan kemudian rasanya alhamdulillah. gimana nih pentas tari topeng di Taiwan tuh, bedanya apa dengan pentas tari topeng di Indonesia? Boleh bagi pengalaman gak nih ke teman-teman pendengar semua? Bedanya itu di Indonesia itu apa ya? Apa bedanya ya? Sebenarnya sama aja karena acara yang mengundang aku itu kan orang Jawa Baratnya ya, Mbak ya. Mungkin kalau di depan orang sininya lebih apa ya? Lebih gimana gitu. Tapi yang acara-acara yang kemarin aku tampil itu karena yang ngundang itu acara-acara orang Jawa Baratnya. Jadi ya menurutku sama aja. Tapi senangnya ya senang bangetnya ya aku bisa bawain tari asli, tari ciri khas Cirebon di Taiwan. Oke. Ya beda, lebih senang, lebih mengharumkan nama Cirebon nggak sih, Mbak? Wah, luar biasa ya Mbak Asri Iya. ya. Kemudian ya Masya Allah. berarti selain tari topeng katanya juga bisa beberapa tarian lainnya ya. Iya, betul. Nah, itu tarian apa aja tuh? Kalau jaipong aku kan jarang nariin ya, Mbak ya. Cuman ada tari yang kebetulan aku di Indonesia itu jobnya juga ini, tari serimpi. Itu juga belajar pas di SMK itu dulu. Tidak, kalau tari serimpi itu tidak ada di SMK-nya waktu aku sekolah itu, nggak diajarin. Aku belajar sendiri, otodidak. Wah, berarti ini kalau teman-teman mau bikin event juga boleh manggil Mbak Asri nih ya. Nah, itu Boleh banget, teman-teman. itu boleh spill akun TikToknya nggak nih Mbak ke teman-teman semua? Boleh. Nama akun TikToknya @rakyat_kausyong yang ada gambar bebeknya. Rakyat Kausyong namanya. Iya, karena Oke. aku di Kausyong. Oke. Nah, ini mungkin Ya. pertanyaan terakhir ya Mbak Asri ya. Target Ya. dan cita-cita ke depan gimana? Apakah ingin menetap di Taiwan kemudian berkarya tari topeng di sini, apa nanti mungkin setelah mengumpulkan uang yang cukup gitu atau pulang ke Indonesia dan menekuni tari topeng di Indonesia? Apalagi kan ini Ya. Mbak Asri kan memang cintanya di situ gitu loh, di tari topeng ini. Yang kedua sih Mbak Cindy, pengennya ngumpulin modal terus menekuni kembali karena aku di sini kan kerja, cuman alhamdulillahnya pengennya sekalian ngasih tahu, sekalian memperkenalkan budaya Indonesia, budaya Cirebon kan, tari topeng ini. Kalau targetnya aku di sini tuh pengen banget tampil di depan orang-orang Taiwannya gitu, di acara yang event yang perkumpulannya itu bukan orang Indonesia aja gitu loh Mbak Cindy. Oh ya, nanti semoga suatu saat bisa lah ya. Mengingat ini followernya amin. juga makin lama makin banyak gitu kan. Terus Iya, tarinya juga amin. profesional, nggak asal-asalan. Dan nanti mungkin di Iya. Indo kepikiran bikin sanggar gitu atau gimana sih untuk mengembangkan Kalau- tari topeng ini? Atau mau jadi guru gitu? Mungkin lebih ke sanggar ya Mbak. Oh, ke sanggar. Oh, jadi kan karena ngajarin anak-anak muda gitu ya zaman Iya, sekarang kan betul. yang minat makin sedikit gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Oke, dan ini tips nih buat teman-teman semua yang lagi kepengen mengejar karir kesenian, entah itu di Taiwan dan Indonesia, boleh dibagikan nggak nih? Tipsnya, Heeh. ya kalau misalnya punya cita-cita kayak aku kayak gini, ya usaha, ya jangan nyerah, iya benar. Soalnya pasti ada jalannya gitu loh. Alhamdulillah kan aku juga ini yang gak nyangka dari yang dulunya cuman cita-cita, tapi karena kitanya kan niat, benar-benar niat gitu. Alhamdulillah kesampaian, kayak ya nggak nyangka, alhamdulillah. Oke deh. Pokoknya semangat gitu. Semangat ya buat teman-teman Iya. semua. Dan makasih loh Mbak Asri buat waktunya ya. Dan terima Iya. kasih loh udah bersedia diwawancarai oleh RTI. Iya. Siapa tahu nanti suatu saat bisa tampil di Taipei dan main ke studio RTI SI langsung. Amin. Yaudah, Makasih Mbak sampai jumpa Cindy. ya. Terima kasih Mbak Asri. Iya, sampai jumpa. Yo. Gimana nih teman-teman? Inspiratif banget kan kisahnya Mbak Asri yang rela meninggalkan pekerjaannya di Indonesia kemudian merantau ke Taiwan demi mengumpulkan modal supaya dia bisa membangun sanggar tari di Indonesia. Cindy juga berdoa supaya segala upaya yang dilakukan Mbak Asri tidak sia-sia dan dia juga bisa sukses dimanapun dia berada. Nah, bagi teman-teman semua yang kebetulan juga lagi merantau demi meraih impian dan cita-cita, ingat kata Mbak Asri, jangan pernah menyerah dan terus berusaha sampai kalian
dan mendapatkannya. Ngomong-ngomong nih ya, nggak kerasa kita sudah tiba di penghujung acara. Semoga kalian semua menyukai rangkaian acara dan wawancara yang kami bawakan di hari ini. Oleh karena itu, saya Cindy pamit undur diri terlebih dahulu dan sampai jumpa di acara Pekan Interaktif Jumat depan. Dadah!